Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Kode etik dan kode perilaku bukan sekedar formalitas, melainkan kewajiban yang harus dipedomani dalam setiap pelaksanaan tugas. Setiap pegawai dituntut untuk menjunjung tinggi integritas, menjaga sikap, bertindak sesuai dengan nilai. Keteladanan harus dimulai dari diri sendiri dan diwujudkan secara nyata. Tidak cukup hanya memahami, tetapi harus dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab. Saya menegaskan bahwa kode etik dan kode perilaku tidak boleh berhenti pada slogan atau jargon. Keduanya harus menjadi dasar dalam setiap tindakan. Melalui MOOC ini, saya berharap seluruh peserta mampu memahami, menginternalisasi, dan mengimplementasikan kode etik dan kode perilaku secara nyata, baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah contoh, teladan di lingkungan kerja dan sosial masyarakat, termasuk bijak dalam bermedia sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pembelajar. Selamat datang di pelatihan Massive Open Online Course MOOC Kementerian Hukum. Teman-teman, pembelajaran saat ini kita akan belajar tentang kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara. Setiap aparatur negara memegang amanah besar. Bukan hanya bekerja dengan baik, tetapi juga menjaga integritas, kehormatan, dan kepercayaan masyarakat. Perlu kita pahami bahwa kode etik dan kode perilaku merupakan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, yang berawal dari adanya penetapan Core Value ASN nilai dasar berakhlak oleh Presiden pada tanggal 21 Juli tahun 2021, di mana seluruh kementerian lembaga diwajibkan untuk melakukan penyeragaman nilai dasar berakhlak yang dituangkan pada kode etik dan kode perilaku sesuai karakteristik masing-masing kementerian atau lembaga. Apa itu kode etik dan kode perilaku pegawai? Kode etik dan kode perilaku pegawai Kementerian Hukum adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari-hari. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara. Pelanggaran kode etik dan kode perilaku adalah segala bentuk sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, gambaran, ucapan pegawai yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku. Dasar penegakan kode etik dan kode perilaku ASN yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil, serta Permenkum 31 Tahun 2025 tentang kode etik dan kode perilaku pegawai di lingkungan Kementerian Hukum. Nilai-nilai dasar ASN Kementerian berakhlak: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk nilai berorientasi pelayanan, komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Untuk panduan perilaku, yaitu pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah cekatan solutif, dan dapat diandalkan dalam melakukan perbaikan tiada henti. Untuk nilai akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Untuk nilai kompeten, selalu belajar dan mengembangkan kapabilitas. Untuk panduan perilakunya sendiri, yang pertama meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Untuk nilai harmonis sendiri, saling peduli dan menghargai perbedaan,
Untuk panduan perilaku, 1. Menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang, suka menolong, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Untuk nilai dasar lawyer, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Untuk panduan perilakunya sendiri, 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah, menjaga nama baik ASN, instansi dan negara, dan menjaga rahasia jabatan dan negara. Untuk nilai adaptif, selalu berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Untuk panduan perilakunya sendiri, cepat menyelesaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif. Dan nilai dasar kolaboratif yang terakhir, membangun kerjasama yang sinergis. Untuk panduan perilakunya sendiri, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama, menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Bapak Ibu, untuk proses penegakan kode etik, ketika ada laporan atau pengaduan, si pelapor wajib menyertakan identitas pelapor dan terlapor, nama dan unit kerja terlapor, dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor, dan kronologis dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor. Kemudian, pejabat yang berwenang wajib menindaklanjuti untuk melakukan pemeriksaan laporan. Jika tidak terbukti, maka laporan itu akan ditolak. Tetapi jika terbukti adanya pelanggaran, maka akan dilakukan sidang majelis kode etik, yang dimana dari hasil sidang majelis kode etik tersebut, jika terbukti, maka akan dikenakan sanksi moral, yaitu terbuka dan tertutup. Tetapi jika tidak terbukti, maka yang pegawai yang bersangkutan hanya akan dikenakan rehabilitasi. Adapun dari sanksi moral tersebut, pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran dikenakan sanksi berupa sanksi moral ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang berdasarkan keputusan majelis. Sanksi moral tertutup, pegawai yang untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan atau penyesalan secara lisan dan tertulis yang disampaikan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung pegawai, dan pegawai yang dikenakan sanksi. Untuk sanksi moral terbuka, pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran dihadirkan pada saat apel atau upacara resmi dengan barisan tersendiri. Penyampaian permohonan maaf dan atau penyesalan oleh pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran diselenggarakan oleh unit kerja atau menampilkan data pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran pada layar informasi masing-masing unit kerja selama 5 hari. Demikian materi kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita para ASN dimanapun berada sebagai ASN yang berakhlak. Salam pembelajaran.